Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rafika Samaneri dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas HES 2A dengan NIM 242111160. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi. Nah, kita masuk di pembahasan pertama, yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ini merupakan proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi pada suatu negara secara terus-menerus menuju keadaan yang dinilai lebih baik dalam kurung waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan proses-prosesnya dalam jangka panjang. Penjelasan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi sehingga menimbulkan proses pertumbuhan. Kita lanjut yang materi teori klasik. Teori klasik mengacu pada seperangkat konsep dan pendekatan yang dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, sosiologi, manajemen. Di sini saya akan merujuk pada teori klasik di beberapa bidang utama. Ada teori klasik dalam ekonomi. Teori ini berfokus pada prinsip-prinsip ekonomi yang muncul pada abad ke-18 dan abad ke-19. Tokoh-tokoh yang terkemuka dalam ekonomi klasik ini seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Mereka berpendapat bahwa pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah akan secara otomatis mengatur harga, produksi, dan distribusi barang yang distribusi barang. Mereka mempercayai pada konsep tangan tak terlihat yang menggambarkan mekanisme pasar yang lebih efisien. Ada B, teori klasik dalam manajemen. Teori klasik dalam manajemen ini ialah teori klasik yang berfokus pada efisiensi dan organisasi kerja. Selanjutnya ada teori klasik dalam sosiologi. Teori klasik dalam sosiologi ini ialah teori klasik yang mengacu pada pemikiran ilmuwan sosial awal yang mengembangkan konsep dasar tentang masyarakat, struktur sosial, dan dinamika. Nah, kita lanjut di materi teori klasik, teori neoklasik. Teori neoklasik ini adalah aliran dalam ekonomi yang muncul pada akhir abad ke-19 dan menjadi salah satu teori ekonomi dominan hingga saat ini. Teori ini berfokus pada perilaku individu dalam pasar yang didasarkan pada asumsi rasionalitas, di mana setiap individu atau agen ekonomi berusaha untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan mereka berdasarkan informasi yang mereka miliki. Berikut ada beberapa konsep penting dalam teori neoklasik. Ada 1, pasar sempurna, 2, rasionalitas individu, 3, penawaran dan permintaan. Nah, kita masuk lagi di pembahasan keempat, yaitu teori neo-Keynesian. Teori neo-Keynesian ini adalah aliran pemikiran ekonomi yang berkembang sebagai tanggapan terhadap tantangan teori Keynesian klasik, terutama setelah era stagflasi pada 1970-an. Teori ini menggabungkan unsur-unsur dari teori Keynesian dengan unsur-unsur baru dari teori ekonomi makro dan mikroekonomi modern, seperti ekspektasi rasional dan teori pasar tenaga kerja. Nah, ada beberapa karakteristik utama dari teori neo-Keynesian.
meliputi A. Keterkaitan dengan ketidaksempurnaan pasar, ada B. Peran kebijakan fiktif dan moneter, ada C. Harapan rasional, ada D. Kurva Phillips baru, E. Peran pasar tenaga kerja. Nah, kita lanjut yang kelima, teori ekonomi baru. Teori ekonomi baru ini mengacu pada pendekatan dalam ekonomi yang lebih modern, yang mencoba memperkenalkan konsep baru atau cara berpikir yang lebih inovatif. Untuk memahami fenomena ekonomi, ada beberapa aliran utama atau pendekatan dalam teori ekonomi baru yang mencakup berbagai perubahan dalam perspektif dan model ekonomi dibandingkan dengan teori ekonomi klasik atau tradisional. Nah, yang pertama ada teori ekonomi. Teori ekonomi ini berfokus pada perilaku individu dan bagaimana mereka membuat keputusan di pasar. Ini mencakup analisis perilaku konsumen dan produsen serta konsep-konsep seperti informasi asimetris, pasar yang tidak sempurna, dan teori permainan. Ada dua, ekonomi makro baru. Salah satu varian utama adalah neo-Keynesian dan ekonomi klasik baru yang mengintegrasikan elemen-elemen baru seperti harapan rasional dan penyesalan pasar yang lebih cepat. Ada tiga, teori ekonomi baru. Teori ekonomi baru pembangunan menggabungkan pendekatan tradisional dengan teori-teori baru yang lebih berfokus pada institusi, model sosial dan struktur ekonomi. Keempat, ekonomi kelembagaan baru menekankan peran lembaga, regulasi, hukum, budaya, dan struktur organisasi dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kelima, ada ekonomi lingkungan baru, berfokus pada isu-isu perubahan iklim, polusi, dan sumber daya alam yang menekankan pentingnya internalisasi eksternalitas seperti biaya polusi di ekonomi. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan, atau kalau mau mengkritiknya boleh komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.